Boneka salah pilih lawan. Suasana terasa biasa. Seorang anak perempuan duduk tenang di lantai, sibuk belajar, ditemani sebuah boneka di sampingnya. Tidak ada yang aneh, sampai sesuatu mulai bergerak tanpa izin. Tiba-tiba, boneka itu bangkit, duduk tegak, diam. Namun, tatapannya seolah menyimpan ancaman yang tak terlihat. Anak itu menyadari ada yang tidak wajar jika dilihat dari postur dan tingkah lakunya. Usia anak ini kemungkinan sekitar 4-6 tahun, masih sangat kecil untuk menghadapi sesuatu yang membuat banyak orang dewasa pun gemetar. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih takut, ia berdiri, mengambil boneka itu, lalu membantingnya ke lantai. Tidak berhenti di situ, ia mengangkatnya lagi, membantingnya kembali, seolah ingin memastikan bahwa teror itu tidak punya kuasa. Boneka itu dilempar keras ke arah tembok, dan ketika semuanya belum terasa cukup, ia menginjak-injak boneka itu tanpa ragu. Gerakan tiba-tiba, tanpa sentuhan, tetap menyisakan tanda tanya. Perhatikan dengan sangat teliti, tepat di bagian yang sudah ditandai. Sebelum boneka itu benar-benar duduk, ada satu momen penting yang sering terlewatkan. Bukan hanya rok yang bergerak, tubuh boneka juga mulai bergerak secara bersamaan. Ini poin krusial. Gerakan itu terjadi hampir di waktu yang sama. Rok terangkat dan tubuh ikut berubah posisi secara perlahan. Dalam analisis logika yang tepat, ini menunjukkan satu hal. Ada sumber gaya yang bekerja langsung pada struktur utama boneka. Bukan sekadar kain yang terdorong atau bergeser sendiri. Karena jika hanya kain yang bergerak, tubuh tidak akan ikut merespons secara sinkron. Dan justru disinilah menariknya. Bukan tentang bonekanya, tapi tentang siapa yang menghadapinya. Pesan yang bisa diambil. Anak kecil ini tidak memilih lari, tidak memilih takut. Ia memilih menghadapi. Keberanian seperti ini adalah sesuatu yang bahkan orang dewasa pun sering kehilangan. Kadang, yang membuat sesuatu terlihat menyeramkan bukanlah wujudnya, tapi rasa takut di dalam diri kita sendiri. Dan hari ini, seorang anak kecil membuktikan bahwa ketakutan bisa dihancurkan, bahkan sebelum ia sempat menguasai. Sekarang pertanyaannya, jika kamu berada di posisi itu, kamu akan lari atau melawan? Kucing jahil di ruang perawatan. Ruangan sunyi, hanya suara langkah pelan, seorang perawat yang sibuk dengan pekerjaannya. Ia duduk tenang, tak menyadari sepasang mata kecil mengintai dari bawah ranjang. Di bawah sana, seekor kucing oranye mulai bergerak pelan, mendekat, lalu bermain dengan kaki ranjang. Awalnya hanya goyangan kecil, seolah tak berarti. Namun tiba-tiba, ranjang itu bergerak sendiri. Perawat membeku. Detik berikutnya, panik meledak. Ia berlari tanpa menoleh, meninggalkan misteri di belakangnya. Ranjang tiba-tiba bergerak. Si kucing senang karena nemu permainan baru. Perawatnya malah panik kayak lagi lihat hantu. Dan kita yang menonton antara tegang, lalu tertawa. Sekarang bayangkan, jika kamu ada di posisi perawat itu, apa? Kamu akan tetap tenang? Atau lari sekencang mungkin? Bayangan yang ikut takut. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Seorang pria duduk di atas motornya, lampu menyala, namun pandangannya tertuju ke satu arah. Sesuatu yang tidak biasa. Awalnya hanya bayangan tipis lalu bergerak. Mendekat, perlahan tapi pasti. Semakin dekat, semakin jelas.
Gerakannya tidak wajar. Tidak seperti manusia, tapi juga bukan sekadar pantulan biasa. Detik berikutnya, pria itu kehilangan kendali. Motor yang ia sayangi dijatuhkan begitu saja, dan ia memilih lari, meninggalkan segalanya di belakang. Namun yang paling aneh, bukan itu. Bayangan itu justru ikut menjauh dengan kecepatan tinggi, seperti sesuatu yang juga merasa terkejut, bahkan takut. Bisa jadi itu adalah bayangan dari objek bergerak cepat hewan, wrangler, atau pantulan cahaya. Sumber cahaya motor yang terang dapat menciptakan distorsi bayangan yang terlihat hidup. Gerakan menjauh bisa dijelaskan sebagai perubahan sudut cahaya atau objek keluar dari jangkauan lampu. Gerakan mendekat, lalu tiba-tiba menjauh. Seolah ada respon terhadap keberadaan manusia, memberi kesan bahwa bayangan itu bukan sekadar bayangan. Kalau menurut kamu, itu bayangan biasa atau sesuatu yang ikut menyadari kehadiran manusia. Kadang, yang kita takuti belum tentu ingin menyakiti, dan yang terlihat sederhana belum tentu bisa dijelaskan sepenuhnya. Yang terpenting, bukan seberapa cepat kita lari dari ketakutan, tapi seberapa kuat kita untuk tetap berpikir jernih saat menghadapinya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang telah menyimak video ini hingga detik terakhir. Dukungan kalian bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi energi yang menghidupkan setiap karya, setiap cerita, dan setiap pesan yang kami sampaikan. Untuk kalian yang telah memberikan dukungan melalui like dan subscribe, semoga setiap kebaikan yang kalian berikan kembali kepada kalian dalam bentuk yang jauh lebih besar. Semoga dilapangkan rezekinya, disehatkan tubuhnya, ditenangkan hatinya, dan dimudahkan segala urusan, serta langkah menuju tujuan hidup yang kalian impikan. Teruslah menjadi pribadi yang kuat, berani, dan penuh keyakinan, karena setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan besar menuju masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tetaplah berpikir dengan jernih, bahkan ketika dihadapkan pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan.